Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Am di Am Finomite. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bukan soal tentang ular, tapi hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kalian ingin memelihara reptil. Oke guys, jadi untuk yang pertama, untuk pengenalan, ingin mempunyai reptil atau ingin memelihara reptil, jadi yang pertama kalian harus siapkan materi kalian atau pembelajaran kalian tentang hewan yang ingin kalian pelihara. Karena apa? Karena mengapa saya pilih ini yang pertama? Karena nggak semua orang yang punya punya pemahaman tentang ular tersebut, dia langsung pelihara, langsung dia handling dan lain-lain, dan ujung-ujungnya menyebabkan kematian karena sudah banyak kasus yang begitu ya. Kita sudah punya uang, kita sudah punya segalanya, punya kandang, tapi kita pemahaman dari materi belum ya. Kalau misalnya dalam kita sudah mempelajari materinya, kayak contohnya kita ambil seperti ular reticulatus python. Reticulatus ini dimana sih hidupnya, habitatnya gimana, dan juga kalau untuk kesehariannya gimana, untuk hidupnya gimana, dan juga kalau untuk pemeliharaan kita harus juga penting sekali untuk materi-materi yang harus kita pahami sebelum kita ingin memelihara ya. Karena untuk beberapa pemelihara juga harus mementingkan apa yang kalian pelihara. Contoh, jika kalian ingin pelihara python reticulatus dan jenis-jenis lizard lainnya atau jenis python colobrid atau bahkan ular venom, kalian harus mempelajari hal-hal yang harus kalian pelajari sebelum kalian lanjut ke langkah yang kedua. Oke guys, kita lanjut langkah yang kedua. Kalian harus menyiapkan dana. Ya, kalau kalian sudah siap materi, kalian sudah siap untuk beli ularnya, kalian harus mempersiapkan dana. Tentu tidak bisa kita membeli tanpa dana pasti, karena yang dimaksud untuk meliputi beberapa harga hewan dan juga beberapa biaya perawatannya juga harus kita perhatikan. Karena untuk memelihara kita harus memikirkan dalam jangka panjang. Jangan sampai kalian hanya memikirkan, oh aku mau pelihara ular nih, ularnya udah mau aku beli, harganya anggap kita budgetkan harganya 200.000. Untuk harga budget 200.000 kalian harus memikirkan budget yang lainnya ya. Harus memikirkan budget yang dari makannya, terus juga kandangnya, terus juga seperti perawatannya dan lain-lain ya. Karena untuk dana kita harus memikirkan hal-hal yang sepele seperti itu. Kita harus memikirkan yang lebih dari dana yang ular yang kita beli. Lanjut, setelah kita punya dana ya, siapkan budget, atau kita harus mengetahui budget ular reptil yang harus kita beli. Jadi setiap hewan ini kan mempunyai harga yang berbeda-beda, dan kadang pun kalau kalian nggak punya uang, kalian bisa cari hunting dan lain-lain. Tapi ya balik ke poin satu, kalian harus mempelajari materinya ya. Karena untuk hewan yang memiliki kelainan atau kelainan genetik atau mob yang lainnya, atau dia mempunyai motif atau mob yang bagus, atau yang sudah ternakan tangan-tangan para breeder yang bagus-bagus, itu juga memiliki harga yang lumayan sih. Untuk pemula harganya bisa sampai dari 1 jutaan ke atas, bisa sampai harganya 250 juta dan lain-lain. Itu kalian harus memikirkan, harus kalian ketahui. Jadi contohnya kalau misalnya kalian, saya ambil contoh seperti kalian mau pengen pelihara ball python. Ball python yang normal itu harganya 350, dan juga di atas itu ada lagi mob yang lainnya 350, 450. Ada yang paling mahal itu seperti Infori yang harganya jutaan, terus juga ada seperti Pied yang harganya ya bisa sampai puluhan juta, terus juga
ya kalian harus memikirkan atau harus mengetahui budget-budget yang harus kalian reptil yang kalian ingin beli ya, seperti juga sama halnya dengan kadal atau lizard, itu juga harus diprediksikan karena untuk mengetahui budget kalian juga bisa untuk untuk project kedepannya, kalian mau breeding dan juga kalian mau untuk ternak, kalian bisa untuk mengawinkan, cara kawin, dan juga kalian harus memahami untuk balik ke materi yang pertama, kalian harus memahami materinya. Setelah kalian memahami materi, kalian siapkan dana. Terus yang ketiga, kalian harus mengetahui budgetnya. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat itu untuk siapkan mental ya, karena untuk melihara hewan ekstrim pasti kita memiliki risiko seperti digigit, terus juga dicakar atau disabet dan lain-lain. Sebenarnya sih itu lumrah ya, udah lumrah, dan juga karena pada dasarnya mereka adalah hewan buas. Kita hanya perlu seperti meminimalisasikan dengan membeli hewan yang sudah dijinakkan, atau biasanya sih dari peternakan udah ada ya, ada yang labelnya CH, Captive Hatch atau Captive Breed atau CB. Terus untuk hewan yang dijinakkan pun sebenarnya kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa ini emang benar-benar hewan jinak ya. Memang ibarat kata kita melihara hewan jinak, karena pada umumnya kita pun di sini memelihara pada dasarnya dia adalah hewan buas. Karena makanya kita harus memahami dulu apa sih resikonya dan juga bagaimana insting mereka. Sebaiknya kita harus memahami sebab-sebab kenapa sih dan juga kenapa untuk reptil atau jenis lainnya itu bisa ngikit dan juga bisa seperti mencakar, nyabet juga, itu harus diperhatikan. Dan juga terkadang ini pengalaman saya, terkadang untuk ciuman atau gigitan. Nah, ciuman atau gigitan pertama dari hewan Anda itu sebenarnya kita harus memahami apa saja yang dibutuhkan, yang kita harus memposisikan dia itu sebagai apa kayak gitu. Nah, bukan dia harus yang mengerti kita, jadi kita yang harus mengerti dia. Karena banyak sih pasti ada alasan kenapa ular tersebut menggigit atau mencakar dan lain-lain. Apakah dia stres dengan perilaku, misalnya kalian sering memegang atau memainkannya, atau Anda juga lupa lupa waktu makan atau terlambat memberi makan, atau juga Anda juga yang memegangnya terlalu kasar, atau bisa kebanyakan pemelihara reptil juga banyak yang mengalami hal tersebut. Ya, jatuhnya Anda juga harus sering berinteraksi dan juga selalu berpikir positif dan untuk memperbaiki hubungan dengan pet Anda gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke keempat, yaitu kelima, yaitu kita harus menyiapkan waktu untuk pet atau reptil kesayangan kalian. Karena apa? Sebelum Anda memelihara reptil, pastikan dulu jika Anda ini berkeluarga, single, atau sendiri, rumah sendiri. Karena apa ya? Untuk pengaruh sih banyak di pemeliharaan, karena diterima atau enggaknya di keluarga kalian. Misalnya gini, jangan sampai jika Anda sudah membeli lalu dia ditolak di rumah Anda sendiri ya, itu karena yakinkan keluarga Anda dengan mengajak untuk menemui orang serupa yang juga memelihara, karena mengunjungi pet shop yang menjualnya dan meyakini kadang aman dan ada batasan dengan keluarga Anda. Jika memang keluarga Anda pun belum bisa menerima kalian memelihara reptil, jangan dipaksakan, karena imbasnya di pet kesayangan kalian juga. Karena di sisi negatifnya kalian juga bakalan merasa tertekan jika kalian ingin memelihara reptil tapi kok nggak dikasih, atau kalian ingin memelihara ular tapi takut bahaya ada anak kecil lainnya. Itu kalian harus memikirkan hal tersebut, karena untuk reptil itu bisa sampai 20 tahun ya, 20 tahun, ada yang 25 tahun dan juga ada yang 10 tahun. Itu benar-benar benar-benar itu tuh harus penting dipikirkan, karena di situ kalian cara kalian memperlakukan reptil kalian
itu harus sangat-sangat diperhatikan. Oke, kita lanjut yang terakhir nih. Saya ada saran terakhir buat kalian. Saran terakhir dari saya yaitu untuk persiapan kandang itu sebenarnya harus disesuaikan dengan ukuran maksimalnya. Meskipun kalian beli dari ukuran baby, kalian harus memaksimalkan untuk kandang itu harus size-nya size untuk yang size maksimal ya. Contohnya, saya mau beli Python reticulatus. Saya beli dengan ukuran baby. Belinya anggap harganya 200 sampai 500 ribu. Untuk kandang, setting kandang saya harus menyeting kandang itu ukurannya 3 meter atau 4 meter. Karena apa? Untuk ukuran size maksimal dari ular reticulatus jika di tangan Anda itu bisa sampai 8 meter hingga 10 meter ya. Karena ular Python reticulatus juga untuk ukurannya dia itu cepat, perkembangannya cepat. Dan juga contohnya saya kasih contoh juga, kayak saya mau beli ball python. Ball python saya beli ukuran baby itu hanya ukurannya sekisaran 25 cm atau 30 cm ya. Dan juga untuk pemilihan kandang saya juga harus bagaimana sih, saya harus membuat kandang itu lebih dari ukuran yang saya beli sekarang. Jadi kita harus membeli ukuran yang size-nya untuk size besar. Jadi kalian tidak perlu lagi kerepotan untuk ganti-ganti kandang lagi. Kalian mau beli baby, kalian mau beli kandang yang kecil hanya untuk baby, tapi kan untuk perkembangannya dia akan besar hingga maksimal size-nya berapa. Nah itu sih saran dari saya. Jadi kalian harus menyiapkan kandang itu kandang yang khusus untuk maksimal size-nya. Jadi jangan kalian beli kandang sesuai dengan ukuran tubuh, karena untuk kalian ingin merawat, kalian harus menyiapkan kandang yang progresnya itu kalian udah nggak perlu lagi capek-capek. Tapi kalau kalian mau juga untuk membeli kandang, ada uang dananya lebih, atau juga bisa beli pet yang lain gitu kan ya, itu terserah kalian, itu pribadi kalian masing-masing. Oke, mungkin ada 5 poin itu yang penting sih untuk kalian para pemula jika kalian ingin memelihara reptil. Jadi jangan salah ini ya, kalian harus memikirkan keseluruhan dengan secara cermat, dan juga secara secara kalian juga nggak bakal memelihara reptil itu hanya untuk sehari 2 hari. Kalian harus memikirkan dengan langkah panjang kayak gitu. Oke. Untuk di next episode kita akan membahas materi lainnya di Amphenomete. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share jika kalian merasa video dari Amphenomete ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya pamit undur diri dulu, dan saksikan di next video. Bye.